Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas mengenai hakikat karya tulis ilmiah. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggunakan komunikasi verbal, yang mana jika kita ingin mengirimkan pesan pada orang lain, kita bisa mengirimkannya menggunakan suara. Nah, selain komunikasi verbal, kita juga mengenal adanya komunikasi tulis ya. Nah, di dalam komunikasi tulis ini, pesan yang ada di otak kita tidak kita kirimkan menggunakan suara ke orang lain, tetapi menggunakan tulisan. Ya, jadi di sini ada dua aktivitas, yaitu menulis dan membaca. Ya, menulis dan membaca. Nah, aktivitas menulis ini pada intinya adalah menerjemahkan pesan-pesan yang masih ada di dalam otak penulis, yaitu orang yang mengirimkan pesan, menjadi sekumpulan notasi huruf yang disebut dengan tulisan. Nah, tulisan ini dimuat di dalam sebuah media yang disebut dengan media tulisan. Ya. Aktivitas yang berikutnya adalah membaca. Nah, aktivitas membaca ini pada intinya menginterpretasikan tulisan-tulisan yang ada di dalam media tulisan ya menjadi pesan. Nah, kegiatan membaca ini dilakukan oleh pembaca, yaitu orang yang menerima pesan. Sama halnya dengan komunikasi verbal, teman-teman. Tingkat keberhasilan komunikasi tulis bisa dilihat dari kesamaan pesan yang diterima dengan pesan yang dikirim. Nah, contoh di sini. Di sini ada ketidaksamaan antara pesan yang diterima oleh pembaca dengan pesan yang dikirim oleh penulis. Nah, di sini yang dimaksudkan oleh penulis adalah ini ya, kucing bermain bola, tetapi oleh pembaca pesan tersebut diterima menjadi anjing bermain bola di sini. Nah, di sini ada ketidaksesuaian atau ketidaksamaan antara pesan yang diterima dengan pesan yang dikirim. Berarti komunikasi ini gagal ya, komunikasi ini gagal. Lalu faktor apa yang berperan penting di dalam keberhasilan komunikasi tulis ini? Yang pertama yang jelas adalah kualitas aktivitas membaca ya. Jika aktivitas membaca ini dilakukan secara benar, maka pesan yang diterima sama dengan pesan yang dikirim. Nah, di sini ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian dalam aktivitas membaca ya. Apa buktinya dalam kasus ini membaca tidak sesuai? Di sini bisa kita lihat bahwa isi dari media tulisan berupa tulisan yaitu kucing bermain bola. Akan tetapi di sini diinterpretasikan menjadi anjing bermain bola. Di sini ada ketidaksesuaian aktivitas membaca. Nah, selain kualitas aktivitas membaca, kualitas aktivitas menulis juga berperan penting dalam keberhasilan komunikasi tulis. Nah, di sini ada ketidaksesuaian dalam menulis pesan yang ada di otak penulis dengan tulisan. Di sini seharusnya kucing bermain bola. Nah, di sini ada kesalahan di dalam aktivitas menulis. Nah, teman-teman, apa yang akan kita bahas di video ini dan di video-video selanjutnya terbatas pada aktivitas menulis, bukan aktivitas membaca. Jadi di sini output dari aktivitas menulis adalah media tulisan, dan nanti kita akan mengulas apa saja yang perlu kita pertimbangkan atau yang perlu kita terapkan agar aktivitas menulis ini berhasil dengan baik. Nah, teman-teman, lalu nanti kita akan belajar menulis apa ya, teman-teman? Apakah kita nanti menulis pesan sederhana seperti ini ya, yang hanya terdiri dari satu kalimat, atau pesan seperti apa? Nah, nanti kita akan belajar menulis hasil penelitian, teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara menulis hasil penelitian atau bagaimana cara menulis hasil kajian masalah. Output dari kegiatan menulis hasil penelitian itu disebut dengan karya tulis ilmiah. Ya. Jadi karya tulis ilmiah ini hasil dari proses menulis hasil penelitian. Ya. Nah, di sini karya tulis ilmiah ini
Berbeda dengan karya tulis yang lain ya, seperti novel, karangan, atau cerita atau yang lain-lain ya. Di sini karya tulis ilmiah ini harus mengikuti syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Ya, makanya di sini menurut KBBI ya, menurut KBBI salah satu makna dari ilmiah adalah memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Jadi karya tulis yang kita buat ini nanti sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, teman-teman, sebenarnya apa pengertian yang lebih detail dari karya tulis ilmiah itu, teman-teman? Jadi karya tulis ilmiah itu isinya adalah gagasan, teman-teman, deskripsi atau pemecahan masalah, teman-teman, yang sistematis ya. Jadi isinya itu adalah pemecahan masalah yang dilakukan secara sistematis. Nah, karya tulis ilmiah itu disajikan secara objektif dan jujur. Objektif di sini sesuai dengan apa yang terlihat oleh indera kita, dan jujur di sini artinya tidak ada manipulasi informasi ya. Nah, kemudian disajikan menggunakan bahasa baku, teman-teman, atau bahasa formal. Ada bahasa yang non formal, yaitu bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari, yang mana dalam bahasa non formal ini aturan yang melekat tidak terlalu ketat daripada bahasa baku. Di sini di dalam bahasa baku ini ada aturan-aturan yang mengekang atau yang ketat ya, yang harus dipenuhi. Jadi karya tulis ilmiah ini harus menggunakan bahasa baku. Kemudian karya tulis ilmiah ini harus didukung oleh fakta, teman-teman. Kemudian teori dan bukti-bukti empiris. Artinya di sini untuk mendukung objektivitas dan kejujuran ini harus didukung oleh fakta, termasuk juga oleh teori dan juga bukti-bukti yang nyata atau empiris. Jadi bukti-bukti yang nyata atau empiris ya. Lalu apa sebenarnya ciri-ciri karya tulis ilmiah sehingga membedakannya dengan karya tulis non ilmiah? Nah, ciri yang pertama yang dimiliki oleh karya tulis ilmiah adalah objektif, teman-teman. Jadi setiap karya tulis ilmiah ini harus objektif. Ini yang membedakan karya tulis ilmiah dengan non ilmiah. Ya, jadi objektif ini menampilkan atau didukung oleh fakta, teman-teman, atau data. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan di pengertian karya tulis ilmiah ya, yaitu objektif ya. Jadi objektif ini harus didukung oleh fakta, teman-teman. Nah, di sini harus objektif. Setiap pernyataan yang ada di dalam karya tulis ilmiah ini harus dapat dipertanggungjawabkan atau harus didasarkan pada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Sehingga siapapun mampu memverifikasi atau memeriksa kebenaran dan keabsahan apa yang dinyatakan di dalam karya tulis ilmiah. Ya, di sini. Di objektif. Ciri yang pertama adalah objektif. Ciri yang berikutnya adalah netral, teman-teman. Jadi karya tulis ilmiah ini harus netral. Yaitu setiap pernyataan atau isi dari karya tulis ilmiah ini bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Bisa jadi ada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok itu ya. Nah, di sini karya tulis ilmiah bebas dari kepentingan-kepentingan tersebut. Ya. Jadi yang kedua adalah netral. Ciri yang berikutnya adalah logis, teman-teman. Nah, kelogisan dari suatu karya tulis ilmiah ini dilihat dari nalar yang digunakannya, pola nalar yang digunakannya. Misalnya bisa menggunakan pola nalar induktif atau pola nalar deduktif. Jadi karya tulis ilmiah ini bisa menggunakan salah satu dari dua tersebut, induktif atau deduktif. Kalau bermaksud menyimpulkan suatu fakta, menggunakan induktif, yaitu dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus kemudian disimpulkan
pernyataan umum. Nah, kalau bermaksud membuktikan suatu teori atau hipotesis ya, hipotesis itu dugaan atau teori ya, itu bisa menggunakan pola nalar deduktif. Jadi di sini jika sebuah karya tulis tidak logis atau tidak menggunakan salah satu dari pola nalar tersebut, induktif atau deduktif, maka besar kemungkinan karya tulis tersebut bukan karya tulis ilmiah, tetapi karya tulis non ilmiah. Yang berikutnya, ciri yang berikutnya dari karya tulis ilmiah adalah sistematis, teman-teman. Sistematis ini berarti mengikuti pola pengembangan tertentu atau pola penulisan tertentu. Misalnya ada pola urutan, pola klasifikasi, pola kausalitas, dan sebagainya. Nah, karya tulis ilmiah ini dibuat sistematis atau karya tulis ilmiah ini bersifat sistematis sehingga pembaca dengan mudah mengikuti alur uraiannya. Ciri yang berikutnya adalah menyajikan fakta. Yang disajikan ini bukan emosi atau perasaan. Jadi setiap pernyataan atau uraian atau simpulan yang berada di dalam karya tulis ilmiah ini harus bersifat faktual, didukung dengan fakta. Jadi ungkapan-ungkapan yang bersifat emosional atau perasaan ya, misalnya pernyataan yang menggebu-gebu seperti orang berkampanye ya, atau perasaan sedih ketika berkabung atau perasaan senang ketika mendapat hadiah, ini sangat dihindarkan ya. Ciri yang berikutnya yang membedakan antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis non ilmiah adalah tidak pleonastis ya. Ini kurang S ya teman-teman ya, ini harusnya pleonastis ya. Yang dimaksud dengan tidak pleonastis ini adalah kata-kata yang digunakan itu tidak berlebihan ya, atau tidak berbelit-belit. Kata-katanya itu hemat dan langsung menuju sasaran ya, tidak ada sedikit penggunaan majas ya. Ciri yang berikutnya tentu saja menggunakan bahasa baku. Jadi karya tulis ilmiah ini menggunakan bahasa baku atau bahasa formal. Nah, di sini tidak boleh menggunakan ragam bahasa yang santai atau menggunakan ragam bahasa yang non formal. Jadi jika karya tulis ilmiah ini menggunakan bahasa Indonesia, maka harus menggunakan ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ciri-ciri inilah teman-teman yang membedakan antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis non ilmiah. Nah, teman-teman, sebenarnya ada banyak jenis karya ilmiah ya, yang karya-karya ilmiah tersebut memiliki ciri-ciri seperti ini ya. Nah, apa saja jenis karya tulis ilmiah itu? Karya tulis ilmiah itu dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu karya tulis ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Nah, karya ilmiah pendidikan ini digunakan sebagai tugas untuk meresum atau sebagai persyaratan untuk mencapai suatu gelar pendidikan. Ya. Contohnya di sini adalah paper atau karya tulis ya. Nah, paper ini biasanya diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya untuk tugas mata kuliah ya. Nah, selain paper, di sini ada juga praskripsi. Praskripsi ini karya tulis ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana. Ya. Ini biasanya praskripsi ini mendahului skripsi. Di dalam praskripsi ini biasanya susunannya adalah pendahuluan, kemudian gambaran umum, kemudian pemaparan data, dan analisis. Sedangkan skripsi adalah karya tulis ilmiah untuk mendapatkan syarat gelar sarjana. Sama dengan praskripsi ya di sini. Untuk mendapatkan gelar sarjana. Nah, skripsi ini biasanya berisi hasil dari penelitian atau hasil dari pengujian hipotesis. Selain skripsi di sini juga ada tesis, teman-teman. Jadi karya tulis ilmiah pendidikan ini selain skripsi ada juga tesis
Kalau tesis ini merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar magister atau S2. Kemudian disertasi. Disertasi ini karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai syarat untuk menyandang gelar doktor. Selain karya tulis ilmiah, ada juga karya tulis ilmiah penelitian. Nah, karya tulis ilmiah penelitian ini contohnya adalah makalah seminar, teman-teman. Nah, makalah seminar ini berisi uraian yang membahas suatu permasalahan yang nanti akan disampaikan dalam sebuah forum seminar. Jadi di sini nanti ada penyampaian secara verbal isi dari makalah tersebut melalui forum. Yang berikutnya adalah laporan hasil penelitian. Nah, laporan hasil penelitian ini berisi hasil penelitian atau hasil pengujian hipotesis. Yang berikutnya adalah jurnal penelitian. Jurnal penelitian ini berisi sama halnya dengan laporan hasil penelitian ya. Jurnal penelitian ini berisi hasil penelitian dan biasanya mendapatkan nomor dari Perpustakaan Nasional berupa ISSN ya, International Standard Serial Number. Nah, perbedaannya dengan laporan hasil penelitian ini, laporan hasil penelitian ini biasanya singkat, relatif singkat, biasanya berisi hasil awal dari suatu kegiatan penelitian. Ya, jadi ini masih tahap awal, sedangkan jurnal penelitian ini berisi hasil keseluruhan tahap dalam penelitian. Dan ini harus mengikuti atau ditulis secara teratur mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh penerbit jurnal.